Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 program studi Bahasa Indonesia Universitas Tadulako. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 1 Sausu, Kabupaten Parigi Motong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Oke, silakan dipimpin doa. Berdiri. Pasangan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Salam. Sekarang ibu absen dulu ya, dengarkan namanya ya. Aira Anjani, Andi Puspasari, Gede Sutama, Gusti Ketut Yuda, Gusti Putu Pramana, Gusti Putu Sumaregawe, Imade Adi, Made Artana, Ketut Karuniasi, Komang Sesa, Ikadek Dinda, Ikadek Sri Dewi, Nilu Eka Juliantini, Putu Dani Pradita. Hadir, Bu. Ibu mau lihat dulu kesiapannya. Sudah siap semua mengikuti pembelajaran? Siap. Oke, semuanya perhatikan tayangan yang Ibu tampilkan ya.
Masih semangat belajar? Masih. Nah, semangat ya. Nah, sekarang simak tayangan video berikut. Teks laporan. Seandainya kalian diminta untuk mengamati komodo, bagaimana cara menuliskan hasil pengamatan kalian? Ya, salah satunya dengan menulis teks laporan. Salah satu contoh teks laporan adalah teks laporan hasil observasi, yaitu teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah dilakukan pengamatan atau penelitian secara sistematis. Nah, jadi teks laporan observasi adalah teks yang coba. Teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah dilakukan investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, sekarang perhatikan apa sih ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Kita lihat. Teks laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, penjelasan dari sudut pandang keilmuan. Artinya, teks harus berisi fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Oleh karena itu, jangan cantumkan opini atau anggapan yang belum terbukti kebenarannya. Kedua, ditulis dengan bahasa baku dan jelas. Teks laporan harus menggunakan bahasa formal, bukan bahasa santai, apalagi bahasa gaul ya. Bahasa yang digunakan juga harus jelas dan lugas agar pembaca tidak salah mengartikan informasi yang dijelaskan. Dan yang ketiga, disusun secara sistematis. Artinya, teks harus disusun secara urut Setelah tayangan tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi, ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, silakan. Oke, disusun secara sistematis artinya teks laporan itu disusun secara terstruktur. Jadi sudah ada strukturnya, tidak boleh disusun secara asal-asalan. Jadi kalau membuat teks laporan hasil observasi harus dibuat secara terstruktur. Ya, jadi nanti akan kita belajar juga strukturnya. Oke, karena ada pertanyaan seperti itu, kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi diperhatikan ya, ini ada strukturnya. Bagaimana struktur teks laporan yang baik dan benar? Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari pernyataan umum yang berisi definisi atau informasi umum tentang objek yang dilaporkan. Kemudian deskripsi bagian yang berisi perincian khusus, dan terakhir deskripsi manfaat atau fungsi. Terkadang teks laporan juga dilengkapi dengan kesimpulan di bagian akhir. Supaya lebih gampang memahami struktur teks laporan, coba perhatikan contoh teks laporan hasil observasi berikut ini, lalu kita identifikasi bagian-bagiannya ya. Paragraf pertama termasuk pernyataan umum, berisi definisi atau informasi umum tentang komodo, yaitu nama lain komodo, nama latin, dan daerah asal dari komodo. Paragraf kedua termasuk deskripsi bagian, karena berisi perincian khusus dari komodo, seperti ciri fisik, makanan, dan perilaku komodo. Paragraf ketiga termasuk deskripsi manfaat, karena menjelaskan manfaat komodo bagi ekosistemnya. Nah, dari tayangan tersebut sudah jelas ya bahwa teks laporan hasil observasi itu memiliki struktur. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada deskripsi bagian, yang ketiga ada deskripsi manfaat, dan yang keempat itu bisa ada dan bisa juga tidak ada. Apa? Ada kesimpulan. Sama halnya seperti teks yang lain, teks laporan hasil observasi juga memiliki kaidah kebahasaan. Nah, apa kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? Kita perhatikan tayangan berikut. Teks laporan hasil observasi memiliki kaidah kebahasaan tertentu. Contohnya menggunakan kata benda penjenis, misalnya hewan endemik atau predator puncak. Menggunakan kalimat definitif, misalnya komodo adalah hewan endemik atau komodo merupakan kadal terbesar. Menggunakan data konkret sesuai fakta, misalnya memiliki gigi bergerigi tajam berjumlah sekitar 60 buah atau bisa berjalan sampai 7 mil setiap hari. Dan menggunakan istilah ilmiah atau teknis, misalnya Paratus komodoensis, endemik, atau karnivora. Wah, sekarang sudah
sudah makin tahu ya apa itu teks laporan. Semoga setelah mempelajari materi ini, kalian jadi bisa mengidentifikasi dan mendapatkan pengetahuan baru dari teks. Setelah menyimak tayangan tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, maka kita bisa mengetahui ada berapa kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada 4. Yang pertama, oke, yang kedua, ya, jadi ada kalimat definitif. Misalnya komodo adalah, komodo merupakan. Kemudian yang ketiga ada, oke, yang keempat, oke, menggunakan istilah ilmiah atau teknis. Nah, kita lihat tayangan berikutnya. Kalian akan membentuk kelompok kecil. Kelompoknya ibu bagi berdasarkan tempat duduknya ini ya. Kelompok wanita cantik-cantik dan ada kelompok lelaki tampan-tampan atau tidak ini? Tampan dong. Oke. Sekarang ibu akan bagikan lembar kerjanya. Ada LKPD yang akan dikerjakan. Perhatikan dulu ibu. Bacalah LKPD yang telah ibu bagikan bersama anggota kelompok. Bacalah LKPD yang sudah ibu bagikan, kemudian diisi soal yang diminta. Soalnya ada tentang yang bagian pertama. Soal yang pertama, kalian menentukan ciri umum teks laporan hasil observasi. Sudah ada cirinya tadi kita pelajari kan? Dan yang kedua, menentukan struktur teks laporan hasil observasi dan tunjukkan buktinya pada teks. Jadi misalnya dia struktur pernyataan umum, yang mana buktinya, seperti itu ya. Oke, sekarang mulai. Mengerjakan boleh menggunakan buku untuk mencari informasi dan boleh menggunakan HP-nya. Boleh juga menggunakan HP-nya untuk menambah referensinya. Untuk menambah referensinya boleh gunakan HP untuk mencari jawaban. Oke, silakan.
Oke, sudah semua? Ya, sekarang kita mau presentasikan. Jadi hasilnya dipresentasikan ya. Kita mulai dari kelompok satu, kelompok cowok-cowok. Oke, siapa yang presentasikan? Ayo, tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Oke, silakan. Ciri umum, ya silakan. Ciri umum terdapat dalam graf satu. Indonesia menjadi negara dengan hutan kakao terluas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan kakao Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Strukturnya siapa yang mau bacakan strukturnya? Berdiri. Sampai kesimpulan. Kan strukturnya ada 4 kan? Enggak ini. Laporan observasi pernyataan umum yang pertama, Indonesia menjadi negara dengan hutan kakao paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan kakao Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Deskripsi bagian paragraf kedua, 3 ke 4. Deskripsi manfaat
kita akan membuat kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Ada berapa ciri umum teks laporan hasil observasi? 3. Yang pertama, kedua, oke, yang ketiga. Ada berapa strukturnya? 4. Yang pertama, Penataan umum. yang kedua, Deskripsi bagian. yang ketiga, Deskripsi manfaat. dan yang keempat, Kesimpulan. ciri kebahasanya ada 4. 4. Yang pertama, Menggunakan kata-kata berjenis. yang kedua, Menggunakan kalimat definitif ditandai dengan kata adalah merupakan. yang ketiga, Menggunakan data kompleks sesuai fakta. oke, yang terakhir. Menggunakan istilah ilmiah atau teknis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ibu mau melakukan refleksi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Oke, semoga seterusnya seperti itu ya. Pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Oke, dirapikan